berjumpa lagi dalam Dialog Suara Kota, suaranya Kota Surabaya. Dan untuk Suara Kota kali ini hadir bersama dengan DPRD Kota Surabaya. Dan kita akan membahas sejumlah perkembangan yang terjadi di Kota Surabaya. Salah satunya adalah rencana pembangunan tram di Kota Surabaya yang ingin diwujudkan oleh Pemkot Surabaya tentunya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Vincentius atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bang Awe. Dan kali ini kita akan membahas tentang progres pembangunan tram yang ada di Kota Surabaya. Baik, apa kabar ya, Bang Awe? Alhamdulillah sehat. Iya, Bang Awe, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, sebenarnya sebagai orang awam itu banyak yang bertanya-tanya loh Bang Awe. Kenapa sih Pemkot itu memilih tram sebagai pilihan angkutan massal cepat di Kota Surabaya? Kenapa bukan LRT atau monorel atau lainnya? Apa sih yang jadi faktor pertimbangan utamanya Bang? Ya, mungkin pertanyaan ini lebih cocok kepada Pemkot ya. Artinya kalau ditanya kenapa Pemkot memilih tram, ya itu mungkin Ibu Risma, Pemkot memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya. Mungkin satu, tram itu biaya lebih murah dibandingkan dengan LRT ya, Light Rail Transit, juga lebih murah daripada monorail, apalagi jauh lebih murah daripada MRT, Mass Rapid Transit ya. Jadi mungkin karena pertimbangan murah ini ya akhirnya memilih tram itu sendiri dibandingkan yang semuanya itu ya, yang berbasis rel. Ya, dari sekian berbasis rel yang paling murah tram. Kedua mungkin ramah lingkungan. Ya, karena kita tahu Pemkot punya kepedulian terhadap lingkungan hidup, ekosistem dan sebagainya. Sehingga kenapa memilih tram, saya pikir ya dua penyebabnya. Satu, ramah lingkungan, ya nanti kan juga menggunakan baterai atau listrik. Kedua juga dikarenakan tram itu adalah angkutan massa cepat yang berbasis rel yang lebih murah dibandingkan beberapa angkutan massa cepat moda transportasi lainnya. Nah, tram kan sudah ada nih sejak zaman dulu. Apakah menurut Bang Awe sendiri masih cocok diterapkan di zaman sekarang? Dan menurut Bang Awe sendiri mungkin ada nggak sih manfaatnya bagi masyarakat Kota Surabaya ya Bang? Ya, kalau itu pertanyaan saya, ya saya harus jujur katakan dari semula, dari awal, saya sebenarnya termasuk yang tidak begitu tertarik dengan pilihan moda transportasi Pemkot, yaitu tram itu sendiri. Kenapa Bang? Karena begini, kita harus melihat bahwa tram ini sudah punya masanya tersendiri. Ya, dikala saat itu sudah hadir di Kota Surabaya dan terakhir berakhir di sekitar 1970-an. Lalu karena saat itu moda angkutan-angkutan ada pilihan lain, ada oplet ya, lalu kemudian ada sepeda motor zaman Jepang ya, dengan sepeda motor booming masuk Jepang. Lalu masyarakat dikasih pilihan untuk memiliki kendaraan pribadi dan semuanya. Seiring berjalannya waktu, lalu kemudian tram ini kalah bersaing. Ya, kalah bersaing, akhirnya menjadi gerobak tua yang tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya lagi. Kalah bersaing, akhirnya ya seiring berjalan waktu tidak beroperasi lagi. Nah sekarang kalau kemudian dihadirkan tram lagi, kita harus ingat, tram ini basis rel tapi berada di ruas jalan yang sama dengan kendaraan pribadi lainnya. Artinya dia berada di ruas jalan yang sama, terkadang kala di tikungan, di perempatan dia akan mix use. Artinya dia akan menyatu bersama dengan kendaraan-kendaraan pribadi lainnya. Nah buat saya, ketika ada angkutan massal cepat untuk kondisi masyarakat kita yang tidak begitu disiplin, maka ini akan membahayakan. Artinya bisa terjadi crash, accident, kecelakaan dan sebagainya, sangat memungkinkan karena ketidakdisiplinan kita dalam berkendaraan berlalu lintas. Lalu kemudian tram itu di sisi-sisi titik tertentu dia harus mix use, maka itu akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, oleh karena itu saya waktu itu mengatakan bahwa lebih baik memilih yang elevated ya, moda monorail ya, atau under itu MRT subway atau model kereta api ringan itu LRT ya. Nah, karena mereka punya jalur sendiri ya, namanya dedicated line ya. Jadi jalur khusus yang dipisahkan dengan kendaraan pribadi. Nah, kalau tram ini ya, ini akan menurut saya sekali lagi akan sangat membahayakan. Nah kita lihat lagi, kita meneropong ke dunia luar, Belanda, Eropa. Kenapa di sana tram bisa berfungsi dengan baik ya? Karena kita harus tahu, di sana dari sejak zaman dulu angkutan massal cepat tram itu tetap dipertahankan. Oke. Lalu kemudian masyarakat di sana tidak seperti Indonesia berkembang begitu pesat ya. Kita sudah 3 juta manusia ya. Di sana pertumbuhan penduduk tidak sepadat di Indonesia. Kedua, angkutan massal cepat itu sudah ada dari zaman dulu, sehingga masyarakat di sana sudah terbiasa dengan angkutan massal cepat
dan mereka memilih angkutan massa cepat adalah sebagai satu-satunya angkutan transportasi perkotaan mereka. Nah, kenapa mereka tidak memilih kendaraan pribadi? Di sana sudah ada namanya traffic demand management, penerapan sebuah sistem, sebuah manajemen untuk mengurangi kendaraan pribadi. Ya, bagaimana cara mengurangi kendaraan pribadi di ruas jalan yang sama? Itu bisa menggunakan contoh electronic road pricing. Setiap masuk harus berbayar, ya. Lalu trotoar dibikin lebar misalnya, ya. Lalu kemudian ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan pribadi misalnya, ya. Semua dibatasi. Otomatis di Eropa itu kendaraan-kendaraan pribadi itu artinya mereka berpikir daripada saya masuk daerah sini harus berbayar, ya. Lalu kemudian sempit, macet, ya. Kemudian ditambah lagi mungkin ada sistem genap ganjil. Lalu belum lagi ada banyak hal-hal yang diberlakukan oleh pemerintah termasuk pajak kendaraan, ya, dan sebagainya. Lalu tidak boleh parkir, harus memiliki satu garasi sendiri, misalnya tidak boleh parkir di luar dan sebagainya. Nah, sudah di sana sudah di Eropa itu seperti itu. Akibatnya apa? Masyarakat yang punya kendaraan pribadi itu merasa agak sedikit sulit ketika mereka harus menggunakan kendaraan pribadinya. Nah, daripada mereka merasa ribet, ya, tidak nyaman dan sebagainya, akhirnya mereka lebih menyukai transportasi umum itu, yaitu angkutan massa cepat tram, lebih aman, lebih nyaman, ya, lebih murah, dan semua orang juga menggunakan kendaraan transportasi umum seperti itu. Nah, otomatis tram ini akan terus bertahan dan hidup. Nah, bedanya kalau kita, tram sudah pernah ada, lalu kemudian masyarakat pendapatan income per kapita, kesejahteraan, lalu masing-masing punya kendaraan pribadi, yang punya motor, yang punya roda 4, bahkan satu rumah, satu keluarga bisa lebih dari mobil, ya, karena biaya murah, karena pajaknya juga murah dan sebagainya. Dan tidak ada penerapan traffic demand management yang baik, sehingga ketika mobil booming, motor booming, yang seperti kita lihat arus lalu lintas yang begitu macet. Nah, bagaimana kemudian menghadirkan tram di situ? Ya, kalau tram itu dihadirkan, tapi tidak dipikirkan adalah bagaimana penerapan traffic demand management untuk mengurangi laju kendaraan pribadi, dan juga antara tram, setelah jalur tram ada namanya trunk and feeder line. Jadi jalur bus, jalur angkutan kota yang bisa menjangkau sampai pemukiman. Nah, kalau itu semua tidak ada, tidak terkoneksi antara angkutan massa cepat tram, kemudian penyambung setelah tram itu apa, misalnya feeder line, lalu trunk line dan sebagainya. Itu kalau tidak disiapkan dengan baik, maka orang akan berpikir, saya hanya naik tram cuma 7 kilo, setelah itu mau ngapain? Ya harusnya kendaraan pribadi lagi, misalnya gitu ya. Nah, kendaraan pribadi seperti apa? Parkirnya di mana? Misalnya harus ada park and ride. Tempat kawasan parkir yang terintegrasi dengan moda transportasi massa ini. Nah, semua itu kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka hadirnya tram menurut saya selain membahayakan tingkat kecelakaan karena tidak disiplin, lalu kemudian masyarakat masih memilih kendaraan pribadi misalnya, maka tram ini otomatis tidak laku dijual, subsidi juga jadi semakin tinggi, ya, itu obligation yang disubsidi pemerintah dari dana APBD. Maka ada banyak hal-hal yang membuat kemudian orang tidak merasa aman dan nyaman dengan tram ini sendiri karena tidak sampai ke tujuan yang diinginkan, maka mereka akan meninggalkan. Masyarakat punya pilihan. Nah, ketika pilihan itu mereka tetap memilih kendaraan pribadi, maka sia-sialah semuanya. Maka tram ini akan menjadi gerobak seperti tahun 1970-an lagi yang tidak diminati. Pemkot Surabaya juga menerapkan wacana untuk seperti pemberlakuan genap ganjil atau membatasi melintasnya kendaraan pribadi di area tersebut, gimana Bang? Nah, itu bisa. Artinya itu baru mengurangi salah satu faktor. Misalnya pemerintah menerapkan traffic demand management, ya, mengurangi semakin banyak arus kendaraan di ruas yang sama dengan tram misalnya. Maka mereka sistem genap ganjil, sistem electronic road pricing, trotoar diperlebar dan sebagainya. Itu baru salah satu. Terus pertanyaan kedua adalah jarak tram itu baru 7 kiloan atau katakanlah sampai 10 kiloan. Setelah itu mereka harus menggunakan apa? Berarti menggunakan trunk and feeder line, bus atau angkot. Nah, angkot sama bus kita ini apakah sudah menerapkan yang namanya by the service? Artinya dia tidak ngetem lagi, dia hanya melayani berdasarkan bayar. Artinya mereka bekerja 8 jam. Maka 8 jam itulah yang dibayar. Itu namanya by the service, ya. Ada atau tidak ada penumpang, mobil harus tiap 15 menit jalan. Tiap 15 menit jalan, ya, head away. Jadi antara kepala dengan bontotnya angkutan itu ada jarak berapa menit. Dia harus tinggalkan karena mereka dibayar bukan berdasarkan jumlah penumpang, sehingga tidak perlu ngetem lagi. Nah, itu semua harus diberlakukan, ya, termasuk park and ride. Ketika orang tidak bisa menjangkau tengah kota karena tidak nyaman lagi, macet, kawasan berbayar, genap ganjil, maka mereka harus parkir kendaraan pribadinya di daerah yang namanya sebut park and ride. Nah, park and ride itu harus terintegrasi dengan tram. Sungguhkah semua itu sudah dipersiapkan dengan baik?
Ini yang jadi masalah juga. Itu dana juga ya untuk penyediaan Tentu, park and dana ride, park and ride, ya, trunk and feeder line system, angkutan itu aja untuk diminta peremajaan aja masih belum peremajaan, angkutan-angkutan. Artinya mereka tidak disingkirkan, angkutan-angkutan yang ada tetap diajak, ya, kemudian bersatu di bawah naungan koperasi, lalu kemudian mengikuti ketentuan sistem yang diterapkan oleh pemerintah dengan meremajakan angkot dan sebagainya. Nah, ini juga harus dibicarakan semuanya, dan yang terlebih khusus adalah kedisiplinan dalam berlalu lintas, itu saya katakan. Saya ambil contoh, di Belanda sendiri aja, sudah disiplin begitu pun, tram itu masih sering nubruk orang yang lagi lewat, ya, nubruk ini. Kenapa? Dia di jalur yang sama. Ya, hanya orang yang sudah disiplin yang tahu, ya, ini tram lagi lewat, mereka minggir misalnya. Mobil ketika tram lewat, mereka bisa nyebrang duluan. Ya, kalau kita, saya khawatir sekali lagi, kalau kita tidak disiplin, busway Transjakarta saja yang sudah ada dedicated line, ada separator, itu pun masih berani kendaraan pribadi memasuki jalurnya lain. Apalagi yang sudah tidak ada separatornya, tidak ada jalur khususnya. Lalu antara tram dengan kendaraan pribadi bisa mixed use ya, bisa berbarengan dan seperti itu ya. Nah, potensi kemacetan juga potensi ya? Kemacetan satu, potensi kecelakaan yang saya khawatirkan. Karena kalau kendaraan pribadi ya itu kan bisa ngerem secara mendadak misalnya. Tapi kalau tram itu bisa, tapi per waktu, tidak bisa langsung serta-merta ngerem. Maka saya dari awal mengatakan bahwa kalau memang diperbolehkan, kalau kita punya anggaran yang memadai, maka lebih baik pilihlah monorel, LRT atau MRT lebih bagus lagi ya. Tapi kalau anggarannya terbatas, masih ada lagi menurut saya, bukan harus tram. Lewat busway juga bisa. Kita bisa menggunakan namanya bus rapid transit, yaitu busway seperti Jakarta. Transjakarta. Nah itu kan anggarannya sekarang kita mencari 2,7 triliun aja nggak ada, ya kan? APBN sudah tidak mendanai. Nah, kenapa harus dipaksakan lagi? Mungkin dengan busway tidak perlu 1 triliun, mungkin 500 miliar, itu bisa pengadaan bus low deck yang rendah, yang seperti busway Transjakarta, tinggal dibikin jalur khusus. Nah, kita mulai membiasakan dengan bus dulu, busway itu. Nah, busway itu harus punya jalur khusus, ya disubsidi, artinya selama masyarakat Surabaya bertransportasi di dalam kota itu tidak dikenakan biaya misalnya, maka orang akan kecenderungan naik bus itu, ya kan? Namanya gratis, ya kan? Nah, lalu kemudian jalur khusus, gratis, AC, aman dan nyaman, ya. Kalau kemudian dikhawatirkan bahwa bus tidak bisa menampung kapasitas banyak, ya tram lebih banyak. Sekarang bus tidak hanya 1 bus, sekarang bisa tarik 3 bus lagi. Bus dengan bus satunya sudah bisa ditarik, bisa 3 bus lagi tersambung jadi 1. Ini kan sama aja. Jadi busway yang ditarik dengan 3 bus dijadikan 1, itu kan sama saja seperti tram. Cara kerjanya sama, jalannya gimana? Jadikan 1 kan? Oh iya dong. Ya inilah, makanya harus sering-sering melihat. Sekarang bus itu tidak berdiri sendiri deh. Bus itu bisa 2 bus, 3 bus, itu bisa ditarik, dia kayak model, ada model karetnya, ya. Dia untuk menggabungkan. Jadi antara 1 bus dengan, jadi kayak truk gandeng lah. Truk gandeng kan ada 1 truk, 1 lagi digandeng. Ya sama. Jadi dia model bus gandeng, ya 2 sampai 3 itu bisa. Nah, cara kerjanya kurang lebih sama. Kecepatannya juga 40 km per jam, ya kan? Nah, tram juga sekitar 40 km per jam. Nah, cuma kalau tram ini kan berbasis rel, ya. Kalau ini kan roda, ban dan sebagainya. Tapi menurut saya dengan harga yang murah, kita biasakan dengan busway, maka suatu hari, katakanlah kita anggaran sudah memadai, tidak ada kata terlambat. Busway yang sudah terbiasa ini kita pindahkan ke daerah lain, maka anggaran yang kita sudah miliki itu bisa kita gunakan untuk tram lagi, atau untuk LRT, atau untuk apalah kan nanti yang lebih modern ya. Kalau urban transportation yang lebih modern, misalnya itu. Tapi sementara pakai busway menurut saya tidak ada yang salah. Di Port Australia itu semua ada namanya cat bus. Jadi bus kucing ya, gambarnya juga kucing. Nah, itu bus itu juga sama seperti busway. Itu adalah angkutan transportasi perkotaan yang dimiliki oleh masyarakat Australia dan gratis. Dan hari ini juga Australia di Port itu juga tidak ada tram ya. Tidak ada ini. Tapi menurut saya antar regional ada, antara Perth misalnya ke Melbourne atau kemana itu ada ya, kendaraan transportasi kayak moda train, LRT itu ada. Tapi kalau di dalam kota mereka menggunakan busway, menurut saya tidak ada yang perlu kita malu ya. Jakarta juga menggunakan itu. Nah, ada baiknya lagi, dia bisa disiplin. Kita belajar disiplin. Kalau kemudian dari awal mereka sudah menggunakan busway, ya, lalu kemudian sudah disiplin, masyarakat kita disiplin. Nah,
Artinya apa? Masyarakat sudah terbiasa dengan kedisiplinan. Masyarakat sudah tahu bahwa kalau lewat pakai kendaraan pribadi macet, tidak nyaman lagi. Ternyata dengan busway lebih aman, lebih nyaman, lebih cepat, murah, gratis misalnya. Maka dengan pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa ini, suatu ketika hadir tram pun mereka sudah terbiasa, mereka sudah disiplin, mereka sudah tahu, oh kami harus di kiri, kami harus di kanan, kami jangan motong jalan dan sebagainya. Nah, segala sesuatu itu menurut saya biasakanlah dengan yang murah dulu, ya, tapi cukup bisa representatif untuk transportasi di perkotaan. Nah, ini harus kita pikirkan. Oke, jadi menurut Anda dari sisi ergonomis, tram saat ini lebih banyak plusnya atau minusnya? Ya, menurut saya lebih banyak minusnya ya. Artinya dari sisi keuangan 2,7 triliun aja APB sudah tidak bisa membiarkan ya. Lalu Ibu Risma mau coba menggunakan beauty contest, mengundang forum investor, mengundang para investor dari luar negeri, dalam negeri. Untuk siapa sih yang tertarik untuk pengadaan tram, mengoperasikan tram di Surabaya? Ya, saya sendiri terus terang hopeless. Saya tidak yakin forum investor ini berhasil. Ya, saya tidak yakin investor tertarik untuk menginvestasi tram dengan berbagai banyak kekurangan yang saya katakan ini ya. Artinya tidak ada jalur yang terintegrasi antara tram dengan trunk and feeder line, park and ride-nya dan sebagainya lah. Orang tentu akan berpikir, kira-kira uang yang saya tanam ini baliknya kapan? Oke Bang, tahan dulu, kita akan break sebentar. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di Dialog Suara Kota.